Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Cika menyapu lantai rumah kontrakan berukuran 4x6 meter dengan langkah pelan. Cahaya pagi menembus jendela kecil, menghangatkan lantai semen yang sedikit retak di sudut-sudutnya. Suaminya, Wahyu, masih berada di kamar mandi, bersiap untuk berangkat kerja. Aroma sabun bercampur wangi sampo pria memenuhi ruangan, menyatu dengan wangi teh manis yang baru saja diseduh Cika di dapur kecil mereka. Wahyu keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang, rambutnya masih basah, dan wajahnya terlihat segar. Ia tersenyum kecil melihat Cika yang sedang membenahi meja makan yang hanya cukup untuk 2 orang. "Tehnya udah siap?" tanyanya sambil mengambil kemeja putih dari gantungan di balik pintu. "Udah. Roti bakarnya juga. Tapi maaf cuma ada 1 telur hari ini. Aku masak setengah-setengah biar kita tetap sarapan bareng," jawab Cika sambil menuangkan teh ke dalam cangkir bergambar bunga. Wahyu hanya mengangguk. Ia tak bicara banyak pagi itu. Tangannya sibuk mengancingkan kemeja sambil sesekali melirik jam dinding. Cika tahu, suaminya sedang dikejar target di kantornya, dan ia tak ingin mengganggunya. Ia hanya ingin memastikan Wahyu berangkat kerja dengan perut terisi dan senyuman di wajahnya. Meski wajah itu akhir-akhir ini jarang sekali tersenyum tulus padanya. Cika duduk di seberang Wahyu, menyendok potongan kecil telur dari piring dan menaruhnya di atas roti miliknya. Mereka makan dalam diam, hanya suara sendok dan gelas yang terdengar. Sesekali Wahyu menyesap tehnya, lalu kembali menunduk pada roti yang mulai dingin. "Nanti malam aku lembur lagi, ya. Ada revisi laporan yang harus diselesaikan sebelum deadline," ujar Wahyu tanpa menatap istrinya. Cika mengangguk pelan. "Nggak apa-apa. Aku juga masih ada kerjaan freelance yang belum kelar. Jadi kita sama-sama sibuk malam ini." Wahyu akhirnya menatap Cika sebentar, lalu mengangguk pelan. "Kamu kerja terus nggak capek?" "Capek. Tapi aku senang bisa bantu sedikit buat biaya hidup kita. Kan kamu juga lagi fokus sama target promosi. Kita tim, kan?" jawab Cika sambil tersenyum tipis. Wahyu tidak membalas. Ia berdiri, mengambil tas kerjanya, lalu berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar, ia sempat mencium kening Cika, walau sekilas. Cika menatap punggung suaminya yang semakin jauh, lalu menghela napas panjang. Setelah pintu tertutup, Cika membereskan meja makan, mencuci piring, dan kembali ke depan laptopnya. Di atas meja kecil, berderet catatan keuangan klien-klien kecil yang ia kelola sebagai akuntan lepas. Ia bekerja dari rumah, mengambil proyek-proyek keuangan dari UKM dan bisnis lokal. Tidak besar penghasilannya, tapi cukup untuk membantu menambal kebutuhan harian mereka berdua. Terlebih, Wahyu hanya punya gaji tetap yang pas-pasan sebagai manajer junior di perusahaan ekspedisi. Jam menunjukkan pukul 11 siang saat Cika berhenti sejenak untuk meregangkan badan. Ia membuka jendela, membiarkan udara segar masuk ke ruangan yang mulai pengap. Matanya menangkap pot bunga yang baru ia tanam minggu lalu di sisi jendela. Ada tunas kecil yang muncul. Ia tersenyum sendiri. Hidup mungkin tidak mewah, tapi dia merasa cukup. Selama Wahyu bersamanya, selama mereka masih punya mimpi yang dijaga bersama, ia percaya semuanya akan baik-baik saja. Sore menjelang, Cika menyelesaikan 1 proyek laporan keuangan, lalu mulai memasak. Ia memutuskan membuat tumis kangkung dan tahu goreng. Menu sederhana tapi tetap sehat. Ia tidak tahu apakah Wahyu akan sempat makan malam bersamanya, tapi ia tetap menyiapkan makanan seperti biasa. Menjelang malam, hujan turun. Cika duduk di sofa kecil mereka, menonton TV sambil menunggu Wahyu pulang. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ia mencoba menghubungi Wahyu, tapi tidak diangkat. Mungkin sedang rapat, pikirnya. Pukul 9:15, suara motor terdengar di depan rumah. Cika langsung berdiri dan membuka pintu. Wahyu masuk dengan tubuh basah kuyup meski sudah mengenakan jas hujan. "Kamu belum makan?" tanya Cika. Wahyu menggeleng. "Nggak sempat. Rapat molor. Aku lapar banget." Cika tersenyum dan langsung menghangatkan makanan di dapur. Mereka makan bersama dalam diam lagi, tapi Cika tetap berusaha ceria. Ia menceritakan tunas baru di pot bunganya, klien baru yang menghubunginya lewat email,
dan rencana menabung untuk beli motor baru tahun depan. Wahyu hanya merespons dengan gumaman singkat atau anggukan. Tapi Cika tidak marah. Ia tahu suaminya lelah. Ia tahu, saat seperti ini, Wahyu hanya butuh ketenangan dan rumah yang hangat. Dan ia akan terus berusaha menjadi rumah itu. Beberapa hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Pagi, sarapan, Wahyu berangkat. Siang, Cika bekerja dari rumah. Malam, Wahyu pulang larut atau kadang tidak pulang sama sekali karena dinas luar kota. Mereka mulai jarang berbincang, tapi Cika tidak mengeluh. Ia memilih mencintai dalam diam. Suatu sore, Wahyu pulang lebih cepat. Cika yang sedang menyiram tanaman terkejut melihat suaminya sudah berdiri di depan pagar. "Kamu kenapa? Kok tumben pulang sore?" tanyanya sambil membuka gerbang. "Aku disuruh istirahat. Katanya aku terlalu ngoyo," jawab Wahyu, terdengar kesal. Cika mempersilakannya masuk, lalu menyiapkan minuman hangat. Wahyu duduk di sofa, melepas dasi, dan terlihat frustrasi. "Bu Retha ngomong gitu? Yang suruh kamu istirahat?" Wahyu mengangguk. Dia bilang, "Aku terlalu ambisius, terlalu keras sama tim. Padahal aku cuma pengen semua kerja cepat beres." Cika duduk di sampingnya. "Mungkin dia cuma khawatir kamu kelelahan. Lagi pula, kerja bagus nggak harus bikin diri sendiri sakit, kan?" Wahyu tidak menjawab. Ia memejamkan mata, merebahkan kepalanya di sandaran sofa. Cika menatapnya lama. Ia tahu, Wahyu sangat ingin dipromosikan jadi kepala divisi. Ia tahu suaminya sedang bersaing dengan beberapa kandidat kuat, dan salah satu yang menentukan promosi itu adalah Bu Retha sendiri. Sejak wanita itu menjadi atasan baru di perusahaan, Wahyu sering membicarakannya. Awalnya hanya sekadar cerita soal gaya kepemimpinannya yang tegas, lalu berubah menjadi kekaguman. Cika sempat merasa ada yang janggal, tapi ia menepis perasaannya sendiri. Ia tidak ingin menuduh. Ia percaya pada Wahyu. Malam itu, Wahyu tidur lebih awal. Cika masih duduk di ruang tamu, menatap ponselnya. Ia melihat notifikasi email masuk, klien besar menawarkan proyek yang cukup besar nilainya. Tapi proyek itu harus dikerjakan dalam waktu 3 bulan penuh, dengan kemungkinan kerja keluar kota beberapa kali. Ia ingin bertanya pada Wahyu, apakah sebaiknya ia ambil atau tidak. Tapi melihat wajah lelah suaminya, ia mengurungkan niat. Ia mengetik balasan email. "Saya pertimbangkan dulu, saya akan konfirmasi besok sore." Esok paginya, Wahyu terlihat lebih tenang. Ia bahkan mencium pipi Cika sebelum berangkat, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Cika merasa hatinya hangat. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi awal dari hari-hari paling panjang dalam hidupnya. Sinar matahari pagi menyelinap melalui sela gorden yang belum sepenuhnya tertutup. Suara knalpot kendaraan dari jalan depan rumah mulai terdengar pelan-pelan. Di dapur, suara sendok yang mengaduk teh terdengar pelan, sesekali diiringi derak kayu dari lantai yang diinjak perlahan. Cika sedang memasukkan roti ke dalam pemanggang kecil. Tangannya cekatan, wajahnya biasa saja. Tidak tergesa, tidak juga lambat. Ia mengerjakan semuanya seperti biasa. Pagi yang sama, rutinitas yang sama, harapan yang sama. Pagi ini Wahyu tidak banyak bicara. Ia datang ke meja makan dengan ponsel masih menempel di telinga. Pembicaraan singkat itu terdengar seperti obrolan profesional. Namun nada bicaranya terdengar berbeda. Ada semacam antusiasme yang terlalu tinggi. Semangat yang biasanya hanya muncul ketika ia membicarakan sesuatu yang disukainya. Cika menaruh piring roti panggang dan telur rebus di depannya, tanpa menyela percakapan. Ia hanya mendengarkan sambil diam-diam memperhatikan. Wajah Wahyu terlihat lebih cerah. Matanya sedikit lebih terbuka dari biasanya. "Ya Bu, saya siap bantu kapan saja. Nanti siang saya kirimkan draft perencanaannya." "Iya, saya sudah siapkan semuanya," kata Wahyu cepat, lalu menutup telepon. "Hari ini padat banget ya?" tanya Cika sambil menyodorkan teh manis hangat. Oh, iya. Ada beberapa revisi dari Bu Retha. Dia pengen semua dipercepat. Katanya dia punya deadline presentasi ke direksi minggu depan." Cika mengangguk. Nama itu lagi. Bu Retha. Belakangan ini, nama itu muncul hampir setiap hari dalam percakapan Wahyu. Kadang dalam konteks pekerjaan,
Kadang sekadar disebut karena Wahyu merasa terinspirasi dari gaya kepemimpinannya. Cika tak pernah menyela. Ia tahu Wahyu sedang dalam masa penting. Ia tahu bagaimana kerasnya suaminya bekerja demi promosi yang sudah lama ditargetkan. Namun di dalam hatinya, ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan cemburu, bukan juga curiga. Lebih seperti kekosongan. Seperti ada bagian dalam diri Wahyu yang dulu hanya milik mereka berdua, kini perlahan teralihkan. Wahyu menghabiskan sarapannya cepat-cepat. Setelah itu, ia berdiri, mengenakan jas dan mengambil laptop dari meja ruang tamu. "Kamu makan juga ya, jangan lupa," ucapnya singkat, lalu mencium kening Cika dengan terburu-buru. Pintu tertutup dengan suara klik yang khas. Cika memandangi piring yang masih berisi rotinya sendiri. Ia belum makan sepenuhnya, tapi entah kenapa nafsu makannya hilang. Ia duduk di sofa, menggenggam gelas teh hangat yang mulai mendingin. Matanya kosong. Ruangan terasa lebih sepi dari biasanya, meskipun bunyi kipas angin dan suara TV masih terdengar di latar belakang. Siang itu, Cika menyibukkan diri dengan menyelesaikan laporan klien. Ia tenggelam dalam angka dan tabel-tabel, mencoba menenggelamkan pikirannya yang mulai melayang kemana-mana. Namun saat membuka Instagram untuk mencari referensi desain presentasi, ia melihat unggahan dari akun perusahaan tempat Wahyu bekerja. Dalam foto itu, terlihat tim kecil yang sedang rapat. Di sudut meja, ada Wahyu duduk bersebelahan dengan seorang wanita yang mengenakan blazer merah marun, wajahnya tajam dan elegan. Cika tidak perlu membaca caption untuk tahu siapa wanita itu. Bu Retha. Cika memperbesar foto. Tangan mereka tidak bersentuhan, tidak ada yang mencurigakan. Namun ekspresi wajah Wahyu berbeda. Senyumannya bukan senyuman kerja. Lebih seperti senyum bangga. Senyum seseorang yang merasa diakui dan dianggap penting. Sesuatu yang sangat jarang ia tunjukkan di rumah. Malamnya, Wahyu pulang larut. Pukul 10:15. Ia masuk dengan langkah tergesa. Wajah lelah tapi senang. "Aku berhasil. Bu Retha tadi bilang presentasi tim kita paling siap dibanding divisi lain," katanya sambil menaruh tas ke lantai. Cika berdiri dari sofa dan menyodorkan segelas air putih. "Bagus dong. Aku senang kamu dihargai." Wahyu meminumnya habis dalam sekali teguk. Dia bahkan bilang aku punya potensi untuk posisi kepala divisi. Tapi dia minta aku lebih aktif, lebih fleksibel. Harus siap kerja ekstra. Kerja ekstra. Cika mengerutkan kening. "Iya. Kadang weekend juga," katanya. "Kalau aku bisa buktiin loyalitas, peluang itu pasti datang." Cika diam sejenak. Ia mengangguk perlahan, walau di dadanya terasa ada yang mengendap. "Wahyu." Panggilnya pelan. "Kalau nanti kamu beneran dapat posisi itu, kamu kan gak lupa sama semua mimpi kita, kan? Tentang rumah kecil di pinggir kota, tentang usaha warung kopi kecil yang pengen kita bangun bareng." Wahyu tertawa kecil. "Cika, kamu ini terlalu sentimental. Hidup nggak sesimpel itu. Aku nggak bilang itu salah. Tapi kalau bisa dapat jabatan tinggi, kenapa cuma puas buka warung kopi?" Cika menunduk. Ia tidak membalas. Hari-hari berikutnya, Wahyu semakin sibuk. Pagi-pagi sudah berangkat, malam baru pulang. Kadang ia menginap di kantor. Kadang tak memberi kabar sampai larut malam. Cika tetap berusaha menjadi istri yang pengertian. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut. Hanya menyapa dengan senyum dan makanan hangat setiap kali Wahyu pulang. Namun hatinya semakin sepi. Bahkan saat duduk berdua, rasanya seperti sedang duduk sendirian. Suatu malam, Cika baru selesai mandi dan hendak mengambil ponselnya yang tertinggal di ruang tamu. Saat ia masuk, ia mendengar suara tawa pelan dari arah kamar. Wahyu sedang berbicara lewat telepon. Bukan nada bicara kerja. Bukan suara diskusi berat seperti biasanya. Lebih seperti obrolan ringan. Santai. Penuh tawa. Cika berdiri di balik pintu. Ia tidak berniat menguping. Tapi suara itu cukup jelas. "Iya, Bu. Saya juga suka kopi hitam tanpa gula." "Serius? Wah, kita cocok banget ya." Tawa pelan. Cika memejamkan mata. Ia mundur perlahan, kembali ke kamar mandi. Ia menatap wajahnya sendiri di cermin. Rambutnya masih basah. Wajahnya tanpa make up,
matanya lelah. Tapi ia tetap perempuan yang mencintai dengan utuh. Pagi esoknya, Chika tidak menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia hanya menyeduh teh dan kembali duduk di depan laptop. Wahyu melihat meja kosong dan mengerutkan kening. Kamu nggak masak? Aku masih banyak kerjaan. Kamu bisa beli sarapan di kantor. Wahyu tidak banyak komentar. Ia hanya mengangguk, mengambil tasnya, dan pergi. Chika menatap pintu tertutup itu lama sekali. Ia merasa sedang kehilangan sesuatu, tapi belum bisa memastikan apa yang hilang. Ia hanya tahu, mimpinya dan mimpi Wahyu tidak lagi berjalan di jalur yang sama. Jam dinding di ruang tamu berdentang 2 kali. Udara sore yang gerah merayap perlahan ke sela-sela rumah kontrakan Chika yang sederhana. Ia baru saja menyelesaikan satu proyek besar untuk klien tetapnya, dan meski tubuhnya terasa lelah, ia memaksa diri tetap duduk di depan laptop. Matanya nyaris tak lepas dari layar, menyesap teh dingin yang dari tadi hanya disentuh 2 kali. Beberapa jam terakhir, pikirannya bukan sepenuhnya tertuju pada angka dan tabel-tabel keuangan. Wajah Wahyu terus muncul dalam bayangannya. Wajah yang akhir-akhir ini tak pernah benar-benar menatapnya. Hanya sapaan singkat, obrolan seperlunya, dan langkah-langkah terburu-buru keluar rumah setiap pagi tanpa sarapan. Di meja makan, masih terhidang 2 piring nasi goreng yang sudah dingin. Chika sempat menata meja dengan harapan Wahyu pulang lebih awal hari ini. Tapi ponsel di atas meja justru memunculkan notifikasi pesan dari Wahyu. Maaf, lembur lagi. Jangan tungguin. Itu saja. Tanpa emotikon. Tanpa tanya kabar. Chika mematikan layar ponsel dan menatap piring di depannya. Ia tidak lapar. Tapi ia memaksakan diri makan beberapa suap, menatap sendoknya seperti menatap bayang dirinya sendiri, diam dan semakin asing. 3 hari kemudian, Wahyu pulang lebih cepat. Tidak seperti biasanya. Ia datang dengan langkah cepat, wajahnya sedikit cerah, dan tanpa membawa raut letih seperti sebelumnya. Chika baru saja selesai menjemur pakaian ketika mendengar pintu dibuka dengan sedikit tergesa. Kamu nggak di kantor? Tanya Chika sambil mengangkat alis. Wahyu tersenyum kecil. Hari ini istimewa. Aku mau kasih kabar. Chika mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah sambil mengeringkan tangannya. Wahyu duduk di sofa dan mengambil sebotol air mineral dari kulkas kecil. Bu Retha barusan ngumumin hasil evaluasi tahunan. Dan, aku naik jabatan, katanya sambil memamerkan senyum tipis, penuh percaya diri. Chika terdiam sejenak. Wajahnya menegang sesaat, lalu berubah menjadi senyum hangat. Ia duduk di sebelah Wahyu dan menepuk tangannya pelan. Selamat, Yah. Aku senang banget dengar kabar ini. Aku tahu kamu kerja keras. Akhirnya terbayar juga ya? Wahyu mengangguk. Iya. Aku jadi kepala divisi sekarang. Gajinya naik lumayan. Tanggung jawabnya juga tambah berat. Tapi aku siap. Chika tersenyum. Kamu selalu siap. Kamu memang cocok jadi pemimpin. Mereka terdiam sejenak. Chika ingin bertanya sesuatu, tapi ia menahan diri. Lalu ia bangkit berdiri, mengambil kue bolu yang ia buat sore tadi, lalu memotongnya dan menaruh 2 potong di atas piring kecil. Kita rayain kecil-kecilan dulu, ya? Cuma ini yang aku punya. Wahyu tertawa kecil. Kamu masih aja kayak dulu. Selalu lebay kalau ada kabar senang. Chika mengangkat bahu. Kalau bukan aku yang lebay buat kamu, siapa lagi? Namun tatapan Wahyu tidak sehangat biasanya. Senyumannya tidak sampai ke matanya. Seolah ia hanya menjalani peran tanpa rasa. Seminggu berlalu sejak pengumuman itu. Kehidupan Wahyu berubah drastis. Ia mendapat fasilitas mobil kantor, ruang kerja pribadi, dan mulai sibuk dengan agenda rapat bersama jajaran direktur. Chika senang melihat pencapaian suaminya, tapi ia mulai merasa seperti penghuni asing di rumah sendiri. Wahyu mulai mengatur banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia permasalahkan. Mulai dari gaya rambut Chika, pakaian yang dikenakan, hingga cara bicara ketika bertemu orang lain. Kayaknya kamu harus ganti gaya. Sekarang aku kan kepala divisi. Masa istriku tampilannya kayak ibu rumah tangga biasa? Ucapnya suatu pagi ketika melihat Chika mengenakan blus lama dan celana jeans. Chika tertegun. Maksud kamu aku harus kelihatan kaya? Enggak gitu. Tapi setidaknya lebih rapi. Kamu bisa mulai pakai blazer atau rok kantor.
Paling nggak, kelihatan berpendidikan dan modern. Tapi aku kerja dari rumah. Yah, aku nggak harus tampil resmi. Wahyu hanya mendengus, lalu pergi tanpa menjawab. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Chika sepanjang hari. Ia berdiri lama di depan cermin, memperhatikan wajahnya, rambutnya, pakaiannya. Ia tidak jelek. Ia tidak lusuh. Ia hanya tidak berubah. Mungkin itu yang jadi masalah. Hari itu, Chika memutuskan mengunjungi pusat perbelanjaan dan membeli 2 set pakaian kerja yang lebih formal. Ia tidak ingin Wahyu malu. Ia tidak ingin menjadi alasan suaminya merasa tidak percaya diri. Malamnya, saat Wahyu pulang, ia menunjukkan pakaian barunya. Tapi Wahyu hanya mengangguk dan berkata, "Bagus." Tidak lebih. Tidak ada pelukan. Tidak ada pujian. Seolah semua sudah sewajarnya begitu. Beberapa waktu kemudian, Chika mulai menerima undangan makan malam dari perusahaan tempat Wahyu bekerja. Acara internal divisi, jamuan direktur, dan gathering kecil yang melibatkan pasangan. Ia selalu ikut. Selalu hadir dengan senyum ramah dan pakaian yang sudah diperbaiki gayanya. Tapi setiap kali hadir, ia merasa seperti hantu. Tidak pernah benar-benar diperhatikan. Wahyu selalu sibuk dengan rekan kerjanya. Terutama dengan satu orang, Bu Retha. Chika memperhatikan cara mereka tertawa bersama. Cara Bu Retha menyentuh lengan Wahyu saat bercanda. Cara Wahyu bersikap lebih hidup saat berada di dekat wanita itu. Chika menyadari, ia mulai kehilangan perannya. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai sahabat, rekan, dan pendengar. Suatu malam, Chika mencoba mengajak Wahyu bicara. Mereka duduk di teras, udara malam cukup dingin. "Kamu akhir-akhir ini beda banget," katanya perlahan. "Beda gimana?" "Dingin. Jauh. Kayak bukan kamu yang dulu." Wahyu menghela napas. "Chika, kita udah dewasa. Kita harus realistis. Dunia kita sekarang beda. Aku punya tanggung jawab besar. Aku harus jaga reputasi. Aku butuh pasangan yang bisa jalan seiring. Bukan yang tertinggal di belakang." Chika membeku. Matanya menatap kosong ke depan. "Jadi aku ini apa buat kamu sekarang?" Wahyu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, masuk ke dalam rumah, meninggalkan Chika di bawah langit malam yang pekat dan sepi. Chika menata rambutnya rapi dan menyemprotkan sedikit parfum ke pergelangan tangan. Hari ini ia mendapat undangan untuk menghadiri rapat koordinasi antar mitra divisi dari sebuah perusahaan logistik besar yang baru saja menjadi klien barunya. Ini pertama kalinya ia hadir langsung di kantor pusat, karena biasanya hanya melalui email dan pertemuan daring. Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 10 pagi, dan lokasi kantor klien tak jauh dari tempat kerja Wahyu. Ia tidak berpikir banyak soal itu. Fokusnya hari ini adalah menunjukkan profesionalisme, membicarakan sistem keuangan yang akan digunakan untuk proyek integrasi data akuntansi antara dua perusahaan. Ia membawa laptop, dokumen lengkap, dan mengenakan blazer biru tua serta rok selutut yang ia beli 2 minggu lalu. Sederhana, namun tegas dan profesional. Gedung itu tinggi, dengan dinding kaca dan kesan modern. Chika memasuki lobi dengan langkah mantap, menyebutkan namanya kepada resepsionis, lalu diarahkan ke lantai 7, ruang rapat utama. Ia mengangguk, menaiki lift, dan dalam hitungan menit sudah tiba di depan ruang besar dengan tulisan, Main Conference Room Internal Collaboration. Pintu terbuka otomatis. Ruangan cukup luas, dengan meja panjang di tengah dan layar besar di dinding. Sudah ada beberapa orang yang duduk di tempatnya, termasuk 2 orang wanita dan 3 pria bersetelan rapi. Chika langsung mengenali satu di antaranya, Wahyu. Ia tak menyangka akan bertemu suaminya di forum ini. Tapi ia tetap berjalan dengan percaya diri, menyapa sopan, dan duduk di kursi yang kosong paling dekat dengan sisi layar proyektor. Wahyu menoleh ke arahnya dan tampak sedikit terkejut. Reaksi yang cepat ia tutupi dengan senyuman datar. "Kamu diundang juga?" tanyanya setengah berbisik. "Aku mewakili tim akuntansi dari konsultan eksternal. Mitra baru divisi pengadaan logistik," jawab Chika tenang. Wahyu mengangguk singkat. Wajahnya tidak menunjukkan kekakuan, tapi sorot matanya tampak gelisah. Rapat dimulai. Masuklah seorang wanita dengan penampilan mencolok. Rambut dikuncir rapi, lipstik merah, dan mengenakan setelan blazer putih dengan detail emas.
Langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Cika mengenal wajah itu, Bu Retha. Wajah Bu Retha berubah sejenak saat matanya bersirobok dengan Cika. Namun ia segera kembali tenang, tersenyum kaku lalu membuka sesi rapat. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas integrasi sistem baru untuk mendukung proyek pengiriman cepat dan otomatisasi data keuangan antar divisi. Suara Bu Retha terdengar tajam namun terlatih. Ia membuka file di laptopnya dan mulai menjelaskan dengan sangat sistematis. Sesekali ia memuji laporan Wahyu, menyebut bahwa divisi pengadaan termasuk yang paling responsif. Wahyu tampak senang. Ia mengangguk beberapa kali, sesekali melirik ke arah Cika. Namun yang Cika lihat dari tempat duduknya bukan hanya presentasi. Ia melihat cara Bu Retha menatap Wahyu. Tatapan yang terlalu lama, terlalu dekat, terlalu sering. Ia juga melihat kaki mereka yang nyaris bersentuhan di bawah meja. Dan ia melihat senyuman Wahyu yang tak pernah ia temukan lagi di rumah. Sakitnya pelan tapi pasti. Cika tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia mencatat poin-poin penting dengan teliti. Sesekali mengajukan pertanyaan yang membuat ruangan sunyi sejenak karena pertanyaannya tajam dan menyentuh pokok masalah. Jadi, sistem baru ini akan mempercepat rekapitulasi data. Tapi bagaimana perlindungan datanya jika sistem utama jatuh selama maintenance server? Apakah kita sudah menyiapkan failover sistem dan backup otomatis? Bu Retha sempat terdiam sejenak. Lalu tersenyum. Pertanyaan yang bagus. Kami sedang membicarakan hal itu dengan tim IT, dan saya rasa kita bisa libatkan konsultan dari pihak Anda untuk meninjau arsitektur sistem. Wahyu menoleh ke arah Cika. Kali ini ekspresinya berbeda. Ada semacam kekaguman, atau mungkin keterkejutan. Cika memang tidak pernah menunjukkan sisi profesionalnya di rumah. Ia hanya istri, sahabat, dan pendengar setia. Tapi hari ini, ia menunjukkan siapa dirinya di dunia luar. Rapat berlangsung selama 2 jam. Saat sesi ditutup, semua peserta diberi waktu bebas untuk berdiskusi informal sambil makan siang ringan di ruang pantry. Cika berdiri, mengambil air putih, lalu duduk di meja kecil dekat jendela. Tak lama, Bu Retha menghampirinya. Kamu istri Wahyu, ya? Cika menoleh perlahan. Benar. Maaf, aku nggak sadar. Dia nggak pernah cerita banyak soal keluarga. Cuma bilang sudah menikah. Cika tersenyum tipis. Mungkin dia lebih suka bicara soal kerjaan. Ya, mungkin. Tapi kamu luar biasa tadi. Analisis kamu soal sistem keuangan sangat rinci. Jarang ada yang segesit itu dalam forum begini. Terima kasih. Saya cuma melakukan pekerjaan saya. Bu Retha menatap Cika cukup lama, lalu tersenyum, dan beranjak pergi. Dari pantulan kaca jendela, Cika melihat Wahyu menatap mereka dari kejauhan. Wajahnya sulit dibaca. Antara bingung, panik, atau malu. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di rumah makin hening. Wahyu tidak banyak bicara, dan saat bicara, nadanya terdengar berat. Ia mulai menghindari tatapan mata Cika. Bahkan pagi-pagi, ia lebih dulu keluar rumah, tidak lagi sempat sarapan. Suatu malam, Cika memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu makin jauh, Wahyu?" "Aku nggak jauh. Kamu sudah tidak lagi menganggap aku bagian dari hidupmu, kan?" Wahyu tidak menjawab. Ia berjalan ke kamar, lalu menutup pintu pelan. Cika duduk sendiri di ruang tamu. Ponselnya bergetar. Sebuah email masuk dari klien baru, memintanya untuk menjadi koordinator sistem keuangan dalam proyek besar lintas negara. Tawaran itu sangat menarik, namun butuh komitmen tinggi. Dan bisa berarti, hidup baru, tanpa Wahyu. Cika tidak langsung membalas email itu. Ia hanya menatap langit-langit rumah yang tak pernah berubah. Rumah tempat ia pernah percaya, pernah berharap, dan kini hanya berisi kenangan yang tak lagi hangat. 3 minggu setelah pertemuan di kantor klien, segala sesuatu terasa berubah di antara Cika dan Wahyu. Rumah mereka masih berdiri utuh, tetapi isinya seperti tak bernyawa. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi cerita di meja makan. Bahkan bau masakan kesukaan Wahyu pun tak lagi membuatnya pulang lebih cepat. Setiap pagi, Wahyu selalu bergegas ke kantor, kadang lebih awal dari biasanya. Pulangnya pun semakin malam, lebih sering dari pukul 10. Cika tak pernah menanyakannya,
Tak mau lagi jadi istri cerewet yang dipandang hanya sebagai pengganggu ambisi karir suami. Namun sore itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah di atas genteng, dan angin menerbangkan daun-daun kering ke pekarangan. Cika baru selesai menyiapkan teh panas ketika seseorang mengetuk pintu. Bukan Wahyu. Jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Ia membuka pintu. Seorang kurir berdiri sambil memegang amplop coklat berstempel Pengadilan Negeri. Untuk Ibu Cika Ramadhani. Cika mengangguk dan menerimanya. Tangannya gemetar ketika membuka amplop itu. Di dalamnya, surat panggilan resmi sidang perceraian. Penggugat, Wahyu Pradipta. Air matanya jatuh bahkan sebelum ia menyelesaikan membaca kalimat terakhir. Sekujur tubuhnya gemetar, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Bukan karena ia tidak siap, tapi karena Wahyu tak pernah mengatakan apa-apa. Malamnya, Wahyu pulang. Ia seperti biasa, melepas sepatu, menggantung jaket, dan langsung menuju kamar tanpa menyapa. Cika berdiri di depan pintu kamar, menatapnya dengan tenang. "Kamu nggak mau bicara soal surat ini?" Tanyanya lirih sambil menunjukkan surat panggilan itu. Wahyu menatap sekilas, lalu duduk di tepi ranjang, menunduk dalam. "Aku rasa, ini yang terbaik," katanya tanpa menatap Cika. "Kamu bahkan gak bicara dulu? Gak bertanya apa aku bahagia? Atau masih cinta?" "Cika, kita udah jalan masing-masing dari dulu. Kamu sibuk dengan konsultanmu. Aku sibuk di kantor. Kita berdua gak saling lihat lagi. Kamu yang mulai pergi. Aku cuma bertahan." Wahyu terdiam. Ia tidak membantah, juga tidak membenarkan. 3 hari kemudian, Cika menghadiri sidang pertamanya di Pengadilan Agama. Ia mengenakan baju hitam sederhana, tanpa riasan mencolok, dan datang tepat waktu. Di sana, ia melihat Wahyu duduk bersama seorang wanita. Wanita itu tidak lain adalah Bu Retha, atasannya di kantor. Cika tidak terkejut. Tidak lagi. Ia hanya melangkah tenang dan duduk di kursi tunggu yang berseberangan. Saat mata mereka bertemu, Wahyu segera menunduk, sementara Bu Retha menatap tajam seolah ingin menunjukkan bahwa ia telah menang. Cika tidak menanggapi. Sidang dimulai pukul 9. Hakim memanggil nama mereka, mempersilakan masuk ke ruang persidangan. Suasana tegang, dan ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Cika duduk dengan tenang, sementara Wahyu tampak gelisah. Ia sesekali melirik ke arah luar, seakan berharap sidang itu tidak pernah dimulai. Majelis hakim mempersilakan Wahyu untuk menyampaikan alasan gugatan. Wahyu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kami sudah tidak harmonis lagi, Yang Mulia. Kami hidup seperti orang asing. Tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga." Hakim mengangguk. "Apakah ada kekerasan? Perselingkuhan? Penyalahgunaan keuangan?" "Tidak," jawab Wahyu cepat. "Tidak ada." Lalu hakim menoleh ke Cika. "Bagaimana tanggapan ibu sebagai tergugat?" Cika memandang Wahyu sebentar, lalu menatap hakim. "Saya tidak keberatan jika memang dia sudah tidak ingin bersama saya. Tapi saya juga tidak mau menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin proses ini berjalan adil." Hakim mencatat, lalu menutup sidang pertama dengan keputusan untuk mediasi terlebih dahulu. Mereka diberi waktu 2 minggu. Keluar dari ruang sidang, Cika langsung melangkah pergi tanpa sepatah kata. Tapi langkahnya tiba-tiba dihentikan oleh suara perempuan yang sangat dikenalnya. "Kamu pantas mendapat yang lebih baik, Cika. Tapi Wahyu butuh seseorang yang bisa mendukung karirnya, bukan menghalangi," kata Bu Retha dengan nada tajam. Cika membalikkan badan. Wajahnya tenang. "Dukung karir? Dengan memutus keluarganya sendiri? Kalau kamu memang mendukung, kamu gak akan terus-terusan bikin dia minder dengan pencapaian kamu. Jadi kamu pikir aku harus pura-pura bodoh, demi jadi istri yang baik?" Bu Retha tak menjawab. Hanya tertawa kecil dan pergi meninggalkan mereka. Cika berdiri cukup lama di depan gedung pengadilan. Ia menatap langit yang mendung, dan dalam hati ia tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang besar. Ia belum selesai. Bukan karena ingin membalas, tapi karena ia ingin berdiri kembali, lebih tinggi dari sebelumnya. Malamnya, ia menerima telepon dari klien luar negeri. Tawaran proyek besar dengan kontrak 2 tahun di Singapura.
Posisi, Kepala Konsultan Keuangan Regional. Ia tidak langsung menjawab. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak surat cerai datang, ia tidur dengan tenang. Pagi itu langit terlihat terang, tidak seperti biasanya. Cika duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi hitam yang hampir dingin. Pikirannya tidak fokus pada kopi, melainkan pada jadwal mediasi yang telah ditentukan oleh hakim. Hari ini, ia dan Wahyu akan menghadiri mediasi sebagai langkah awal sebelum sidang lanjutan. Ia menatap jam dinding. Jarum panjang baru melewati angka 10. Ia masih punya waktu 2 jam untuk bersiap. Tapi sebenarnya, tak ada yang perlu disiapkan. Tidak ada argumen yang perlu ditata. Ia sudah cukup tahu, Wahyu tidak ingin rujuk. Ketika sampai di kantor pengadilan, ruang mediasi sudah terbuka. Seorang mediator perempuan, berusia sekitar 45 tahun, menyambut mereka dengan senyum ramah. Ia mempersilakan Wahyu dan Cika duduk di kursi yang saling berhadapan. "Apa masih ada kemungkinan berdamai?" tanya mediator itu pelan. Wahyu langsung menggeleng. Cika diam. "Bu Cika?" tanya sang mediator lagi. Cika akhirnya menatap Wahyu. "Kalau dia sudah tidak mau, tidak ada gunanya saya memaksa." Mediator itu mencatat sesuatu. "Apa alasannya kamu mengajukan gugatan, Pak Wahyu?" "Tidak cocok. Kami sudah tidak harmonis. Kami lebih sering diam daripada bicara. Saya ingin bahagia, dan saya yakin Cika juga berhak bahagia," jawab Wahyu, dengan nada yang terdengar seperti hafalan. "Bu Cika, kamu sendiri merasa tidak bahagia di pernikahan ini?" "Aku bahagia. Tapi bukan dengan keadaan seperti ini," jawab Cika jujur. "Tapi kalau kebahagiaan aku dianggap sebagai hambatan, aku juga bisa melepaskan." Mediator kembali mencatat. Lalu ia menutup berkas dan berkata, "Baik, karena tidak ada titik temu, mediasi dinyatakan gagal. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan sesuai agenda majelis hakim." Keluar dari ruangan mediasi, Wahyu buru-buru berjalan ke arah parkiran. Tapi kali ini Cika menyusulnya. "Kenapa kamu memilih menyelesaikan semuanya seperti ini? Tanpa bicara, tanpa menyentuh hal yang sebenarnya?" tanyanya. Wahyu membuka pintu mobil, menatap Cika sebentar. "Karena aku takut kalau kita bicara terlalu jauh, aku berubah pikiran." Cika tidak mengerti. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang ditahan oleh Wahyu. Beberapa hari kemudian, kabar tersebar bahwa Wahyu resmi mengundurkan diri dari kantornya. Ia memberikan surat pengunduran diri mendadak setelah gosip kedekatannya dengan Bu Retha mulai menyebar di antara para karyawan. Rupanya, hubungan mereka tidak lagi menjadi rahasia. Cika mendengar kabar itu dari salah satu teman lama di perusahaan yang dulu juga mengenal Wahyu. "Kamu tahu nggak? Wahyu dan Bu Retha katanya mau nikah setelah perceraiannya selesai. Tapi gosipnya, banyak yang nggak suka. Apalagi Bu Retha sekarang malah kehilangan jabatan. Kabarnya direksi lagi evaluasi dia gara-gara reputasi tercoreng," ucap temannya saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Cika mendengarkan tanpa memberikan reaksi apapun. Ia hanya menyeruput kopinya pelan, lalu membuka laptop dan kembali memeriksa laporan konsultan yang harus ia kirim ke klien luar negeri. Tawaran dari Singapura masih menggantung. Mereka memberi waktu 2 minggu untuk keputusan akhir. Cika merasa belum saatnya mengambil keputusan besar, meski pikirannya sering melayang membayangkan kehidupan di negara yang jauh dari kenangan bersama Wahyu. Sore itu, ia pulang ke rumah yang masih ia tempati bersama Wahyu. Meski Wahyu sudah jarang pulang, bahkan kadang bermalam di luar, belum ada pembagian harta atau kepindahan barang yang dibicarakan. Di meja makan, ia menemukan sebuah map putih. Map itu tertutup rapi, dan di atasnya ada tulisan tangan Wahyu, untuk Cika. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya, surat pembagian harta. Ternyata Wahyu menyerahkan semua aset atas nama bersama, mobil, rumah, dan simpanan bersama, kepada Cika. Ia hanya mengambil satu motor lamanya dan sedikit tabungan pribadi. Cika duduk lama di kursi makan sambil menatap kertas itu. Ia tahu, Wahyu bukan pria jahat. Ia hanya lemah dan mudah digoyahkan oleh ambisi. Malamnya, ponsel Cika berdering. Nomor tak dikenal. "Halo." "Cika?" Suara di seberang terdengar familiar. "Iya, ini siapa?" "Aku, Aryo. Ingat aku?"
Kita pernah kerja bareng di proyek Jakarta 2 tahun lalu. Oh, Aryo. Ya, tentu. Kamu sekarang di mana? Aku sekarang di KL, tapi aku pulang ke Jakarta minggu depan. Dengar-dengar kamu sedang mengurus perceraian ya? Cika terdiam sejenak. Kabar menyebar cepat, ya? Aryo tertawa pelan. Aku dapat dari Dira, temanmu. Cuma mau bilang, kalau kamu ke Singapura nanti, kabari aku. Aku ada posisi di sana, dan kamu cocok banget. Nggak usah mikirin urusan personal. Cik, kamu terlalu berharga buat terjebak di masa lalu. Cika mengakhiri percakapan dengan janji akan menghubungi lagi. Malam itu, ia kembali menatap laptopnya. Di sana, formulir penerimaan kerja dari Singapura masih terbuka. Kali ini, ia tidak ragu. Ia mulai mengetik jawabannya. Hujan turun sejak subuh. Deras dan panjang. Seolah-olah langit sedang mencuci semua kenangan pahit yang menggantung di udara. Cika terbangun dengan kepala berat. Sudah 2 malam terakhir ia sulit tidur. Bukan karena Wahyu lagi. Rasanya ia sudah menutup buku itu. Tetapi karena keputusan besar yang menantinya. Tepat pukul 8 pagi, ia mendapat email balasan dari perusahaan Singapura. Mereka menyambutnya dengan baik, bahkan menawarkan akomodasi 1 tahun penuh. Cika menatap layar komputer cukup lama sebelum akhirnya menekan tombol balas. Jawabannya singkat namun jelas, saya terima tawarannya. Ia tidak merasa bahagia, tidak juga sedih. Rasanya lebih seperti kelegaan. Seperti akhirnya bisa bernapas setelah lama terendam di bawah air. Namun, belum 1 jam sejak mengirim email itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal lagi. Assalamualaikum, Bu Cika. Kami dari pihak keluarga Wahyu ingin menyampaikan undangan pernikahan Wahyu dan Bu Retha. Semoga ibu dalam keadaan sehat. Mohon kehadirannya sebagai tanda silaturahmi. Di bawahnya terlampir file PDF. Undangan digital dengan desain mewah dan foto Wahyu tersenyum berdiri di samping Retha yang tampak mengenakan kebaya adat. Backgroundnya taman mewah, tulisan undangannya elegan, tertulis jelas. Wahyu Adi Nugroho Retha Kartikasari. Mengundang Bapak Ibu Saudara I untuk menghadiri akad dan resepsi pernikahan kami. Minggu, 21 September. Bertempat di Hotel Anugrah Jakarta Ballroom A. Cika membacanya pelan. Tidak ada reaksi berlebihan. Ia hanya duduk diam sambil menatap jendela. Hujan masih turun, kali ini disertai petir. Ia tidak tahu siapa yang mengirim undangan itu. Apakah Wahyu sendiri? Atau hanya bagian dari formalitas keluarga? Tapi satu hal yang jelas, undangan itu bukan sekadar undangan. Itu pengumuman. Pernyataan bahwa semua telah berakhir. Bahwa Wahyu tidak hanya meninggalkan Cika, tapi juga masa lalu mereka sepenuhnya. Beberapa menit kemudian, handphonenya berdering lagi. Kali ini pesan dari salah satu teman SMA-nya. Cik, kamu dapat undangan juga? Gila ya, cepet banget Wahyu move on. Retha itu dulunya siapa sih? Kok bisa-bisanya nikung kayak gitu? Gosipnya, Wahyu udah tinggal bareng dia jauh sebelum kamu dan dia resmi cerai. Cika mengabaikan pesan itu. Ia tidak ingin tahu lebih banyak. Tapi satu hal mengganjal. Mengapa semua ini terasa seperti pertunjukan? Pernikahan Wahyu dan Retha diumumkan secara terbuka, seolah ingin meyakinkan dunia bahwa mereka bahagia. Seolah ingin membuktikan pada seseorang bahwa mereka pantas bersatu. Malam harinya, Cika menelepon Aryo. Aryo, aku sudah kirim jawaban. Aku terima tawaran itu, ucapnya tegas. Bagus. Aku tahu kamu gak akan buang waktu sia-sia. Balas Aryo senang. Kapan kamu siap berangkat? 2 minggu lagi. Tapi, boleh aku minta bantuan kecil? Tentu. Aku ingin tutup semua urusan di sini dulu. Termasuk rumah, dan urusan pribadi lain. Kalau kamu butuh orang buat urus jual rumah atau dokumen lain, aku punya kenalan notaris. Nanti aku kirim nomor kontaknya ya. Terima kasih. Setelah telepon ditutup, Cika menatap sekeliling rumah. Ruang tamu itu dulu tempat ia dan Wahyu berbincang malam-malam. Sofa abu-abu tempat Wahyu tertidur saat menonton bola. Dapur kecil tempat mereka berebut kopi tiap pagi. Semua terlalu banyak kenangan. Ia buka lemari, mulai memasukkan pakaian ke koper.
Bukan sebagai ancang-ancang, tapi karena ia yakin langkahnya tidak akan mundur lagi. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke kantor pengadilan agama untuk mengambil salinan keputusan cerai yang sudah final. Ia bertemu dengan salah satu staf pencatat, seorang perempuan muda berhijab yang menyapanya dengan ramah. Bu Chika, saya ikut prihatinnya, tapi saya salut, ibu tenang sekali. Banyak yang datang ke sini dalam keadaan emosional. Tapi ibu selalu rapi dan tenang. Chika hanya tersenyum. Kalau sudah retak, tidak perlu memaksa menyatukan. Saya tidak ingin hancur total karena mempertahankan sesuatu yang bukan milik saya lagi. Saat berjalan keluar, Chika melihat pasangan lain masuk. Sang suami tampak bersandar pada tongkat karena cedera, dan sang istri menggandeng anak perempuan kecil berusia sekitar 5 tahun. Tatapan anak itu polos, tidak tahu apa yang akan terjadi pada ayah dan ibunya. Chika menunduk, mempercepat langkah keluar dari area pengadilan. Di rumah, koper sudah rapi. Ia hanya tinggal menunggu dokumen dari notaris Aryo. Tapi kemudian, pintu rumah diketuk. 2 kali. Perlahan. Ia membuka. Dan di sana, berdiri seorang perempuan tua dengan wajah yang sangat ia kenal. Bu Ratri, Ibu Wahyu. Chika, boleh ibu bicara sebentar? Chika mengangguk pelan. Ia mempersilakan ibu mertuanya masuk. Aroma parfum mawar yang biasa dipakai Bu Ratri masih sama. Duduk di kursi tamu yang sama, mereka terdiam cukup lama. Aku dengar kamu mau keluar negeri, kata Bu Ratri akhirnya. Iya, Bu. Ibu sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan Wahyu dan Retha. Tapi apa daya, semua sudah terjadi. Kamu masih bisa kembali, kalau kamu mau. Chika tersenyum kecil. Bu, saya dan Wahyu sudah terlalu jauh untuk kembali. Dia punya hidup baru. Saya juga akan punya. Bu Ratri menunduk. Kamu anak baik, Chika. Seharusnya bukan kamu yang terluka. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak luka lagi sekarang. Saya hanya belajar menerima. Setelah Bu Ratri pamit, Chika merasa lebih ringan. Bahkan tidak terasa ada air mata yang turun. Ia hanya merasa semuanya mulai bersih. Pelan-pelan, masa lalu mengelupas seperti cat lama yang mulai retak. Seminggu sebelum keberangkatannya, ia mendapat satu pesan terakhir dari Wahyu. Terima kasih pernah jadi rumah untukku, Chika. Maaf aku memilih jalan yang menyakiti. Tapi percayalah, aku pun tidak benar-benar bahagia. Chika membaca pesan itu saat duduk di tepi jendela kamar. Kali ini ia membalas. Aku tidak menyimpan dendam. Tapi jangan berharap aku menoleh ke belakang. Semoga kamu temukan apa yang kamu cari. Wahyu. Jakarta kembali panas di siang hari. Matahari menyengat dari atas langit, memantul di setiap kaca gedung perkantoran, membuat bayangan-bayangan panjang tercipta di aspal jalan. Di tengah hiruk-pikuk kota itu, Chika berdiri mengenakan setelan hitam elegan dan kacamata hitam di depan gedung tinggi berkaca biru yang mewah, tempat ia dan Wahyu dulu sering lewati saat makan siang. Kali ini ia datang bukan sebagai istri seseorang. Ia datang sebagai pemilik masa depannya sendiri. Di tangannya ada berkas presentasi, juga proposal merger yang sudah lama disiapkan Aryo dan tim hukum. Beberapa hari lalu, Aryo meminta bantuan Chika untuk mewakili perusahaan barunya, perusahaan milik keluarga Aryo yang sedang melebarkan sayap ke sektor teknologi dan keuangan digital. Tak disangka, perusahaan yang akan mereka akuisisi sebagian adalah milik tempat Retha sekarang bekerja sebagai eksekutif junior. Dan lebih mengejutkan lagi, direktur utama perusahaan itu bukan lain adalah suami baru Chika, pria keturunan Tionghoa yang lembut namun tegas bernama Leonard Tanuwijaya. Leonard adalah investor besar yang bergerak diam-diam. Saat pertama kali mereka bertemu dalam forum bisnis di Singapura, Leonard tidak tahu bahwa Chika adalah mantan istri dari salah satu karyawan bawahannya di kantor pusat Jakarta. Ia hanya tertarik pada kemampuan dan ketenangan Chika dalam mengelola strategi dan membaca pasar. Hubungan mereka tumbuh perlahan. Dari kerjasama menjadi percakapan pribadi. Dari pertemanan profesional, menjadi cinta yang sederhana tapi dalam. Kini, 2 bulan setelah pernikahan mereka yang tertutup dari media, Chika berdiri sebagai perwakilan resmi grup Tanuwijaya yang akan mengakuisisi saham mayoritas dari perusahaan tempat Wahyu dan Retha bekerja. Ia tidak berniat membalas dendam. Tapi kehidupan punya caranya sendiri membalikkan keadaan. Chika masuk ke ruang rapat lantai 18,
di mana 5 direksi dan 6 manajer telah duduk berjajar. Beberapa wajah mengenalinya. Beberapa hanya mencuri pandang. Dan di ujung meja panjang itu, duduk Redha, dengan rambut disanggul setengah, mengenakan blazer merah marun. Di sebelahnya, Wahyu tampak gugup saat melihat sosok Chika memasuki ruangan dengan langkah tenang. Chika hanya memberi senyum tipis, lalu duduk di tempat yang sudah disiapkan. Seorang pria dari tim akuisisi berdiri, memulai presentasi, sementara Chika menunggu gilirannya. Wahyu menatapnya lama. Tak ada senyum, tak ada salam. Hanya pandangan yang seolah masih bertanya. Bagaimana bisa? Ketika tiba gilirannya berbicara, Chika berdiri dan membuka lembar presentasinya. Selamat siang. Perkenalkan saya Chika Adiningrat Tanuwijaya, mewakili grup akuisisi dalam pembelian saham strategis ini. Fokus kami adalah pembenahan manajemen internal, peningkatan efisiensi, dan penyelarasan dengan target global kami di bidang teknologi finansial. Suara Chika datar, profesional, namun cukup tegas untuk mengguncang siapapun yang mendengarnya. Redha menelan ludah, Wahyu menunduk. Usai presentasi, ruang rapat hening sejenak. Hingga salah satu direksi lama angkat bicara. Jadi, setelah proses ini, siapa yang akan menjadi pemegang keputusan utama dalam struktur manajemen? Chika tersenyum. Grup Tanuwijaya akan menempatkan perwakilan langsung untuk memantau operasional. Dan, tentu saja, ada beberapa rotasi posisi yang akan kami ajukan, terutama bagi level manajerial. Mata Redha langsung menegang. Ia menggeser tubuhnya sedikit, menatap Wahyu yang kini tampak pucat. Mereka berdua tahu, jika akuisisi ini terjadi, jabatan mereka bisa jadi tak akan bertahan. Setelah rapat usai, Redha mendekati Chika saat semua peserta sudah keluar. Kamu sengaja, ya? Bisiknya tajam. Chika menatap lurus. Sengaja apa, Redha? Kamu sengaja datang ke sini, sebagai istri bos baru kita. Kamu sengaja tunjukkan bahwa kamu di atas kami sekarang. Chika tak menggubris nada tinggi Redha. Kalau kamu merasa sedang di bawah, itu bukan karena aku. Tapi karena kamu berdiri di tempat yang salah sejak awal. Wahyu menyusul mereka dari belakang. Matanya menatap Chika penuh beban yang tak bisa dijelaskan. Kamu istri Pak Leonard. Chika menoleh pelan, lalu menjawab tanpa senyum. Iya. Kamu benar-benar sudah jauh melangkah. Dan kamu masih di tempat yang sama, Wahyu. Wahyu menghela napas dalam. Ia tak bisa menyembunyikan rasa sesal yang semakin berat. Setelah itu, Chika berjalan meninggalkan mereka. Langkahnya mantap melewati lorong korporat yang dulu terasa sempit, saat ia masih menjadi bayang-bayang dari seorang suami yang tidak menghargainya. Kini, gedung-gedung tinggi dan ruangan rapat bukan lagi tempat intimidasi, tapi panggung kekuatannya. Beberapa minggu kemudian, Leonard mengajak Chika makan malam di rooftop hotel bintang 5. Kamu kelihatan tenang. Rapat kemarin berjalan lancar ya? Tanya Leonard sambil menuang teh. Lancar. Ada beberapa yang akan direposisi, termasuk 2 orang lama. Wahyu dan Redha? Tebak Leonard. Chika mengangguk, namun tidak berkata apa-apa. Leonard mengamati wajah istrinya lama-lama, lalu menggenggam tangannya. Aku tahu kamu tidak suka balas dendam. Tapi aku juga tahu, kamu tidak akan membiarkan orang menyakiti kamu 2 kali. Aku tidak balas dendam, Leo, balas Chika. Aku hanya berdiri di tempat yang benar, untuk pertama kalinya dalam hidupku. Leonard tersenyum, lalu mengangguk. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma melati dari taman hotel. Chika menatap langit kota yang penuh lampu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak merasa ingin menangis lagi. Pagi itu kantor diguncang kabar yang tak kalah menghebohkan dari berita politik nasional. Perusahaan resmi mengumumkan pengambil alihan penuh oleh grup Tanuwijaya. Dalam memo internal yang tersebar cepat melalui email dan obrolan karyawan, beberapa nama disebut akan dimutasi dan beberapa akan dievaluasi. Nama Wahyu dan Redha termasuk di dalamnya. Semua seolah mendadak berubah. Ruang kerja yang biasanya penuh tawa dan percakapan kini terasa kaku dan sunyi. Banyak yang tiba-tiba menjaga jarak dari Redha, tak sedikit pula yang mulai membicarakannya di belakang. Jabatan yang selama ini ia banggakan mendadak terasa seperti beban. Beberapa bahkan mulai menyindir secara halus.
Katanya dulu atasan besar, sekarang jadi bawahannya bos baru, ya? Itu yang dulu suka pamer kemesraan sama Wahyu, kan? Sekarang dilirik juga nggak sama pemilik saham. Baru tahu sekarang kalau ternyata yang lebih berkuasa itu mantannya si Wahyu. Ucapan-ucapan itu membuat Redha frustasi. Ia mulai menumpahkan kekesalannya di rumah, yang tentu saja menjadi ledakan demi ledakan di hadapan Wahyu. Kamu janji dulu jabatan kita akan naik. Kamu bilang setelah kita menikah, semua akan mudah. Tapi nyatanya, kita mau disingkirkan. Teriak Redha sambil melempar map ke lantai. Wahyu hanya duduk diam, wajahnya penuh tekanan. Rambutnya sudah tak serapi dulu, matanya sembab. Sejak akuisisi diumumkan, ia tahu posisinya terancam. Dan yang paling menyakitkan bukan kehilangan jabatan, tapi kehilangan harga diri di hadapan seorang perempuan yang pernah ia abaikan. Aku juga tidak menyangka, Red, lirihnya akhirnya. Kamu pikir aku mau jadi bahan gunjingan di kantor? Kamu pikir aku kuat lihat mereka nyengir tiap lihat aku lewat? Mereka semua tahu. Wahyu. Mereka tahu Chika adalah istri Leonard. Istri orang nomor 1 sekarang. Sedangkan aku? Redha tertawa getir. Aku bukan siapa-siapa. Wahyu menunduk. Diam. Satu persatu rekaman masa lalu memutar sendiri di benaknya. Keputusan cerai yang ia pikir akan membawanya ke puncak. Pujian kosong dari Redha tentang masa depan cerah. Dan Chika yang hanya diam saat ia memilih wanita lain demi promosi dan jabatan. Hari-hari di kantor pun berubah cepat. Chika mulai mengontrol lebih banyak urusan. Langsung maupun tidak langsung. Ia tidak pernah datang dengan gaya flamboyan atau suara keras. Tapi setiap keputusannya dihormati, bahkan ditakuti. Beberapa karyawan lama yang dulu meremehkan dirinya saat masih menjadi istri, karyawan biasa, kini mendekat dengan basa-basi. Bu Chika, wah, luar biasa ya sekarang. Tetap cantik dan bijaksana. Dari dulu saya memang yakin ibu itu tipe wanita yang cerdas. Chika tak pernah menanggapi pujian itu berlebihan. Ia hanya menyampaikan instruksi, lalu pergi. Tapi di balik wajah tenangnya, ia tahu siapa yang jujur dan siapa yang hanya ingin menyelamatkan diri. Suatu sore, Wahyu memberanikan diri menghampiri Chika di parkiran basement. Ia berdiri di dekat mobil Chika, menunggu wanita itu turun dari lift. Begitu pintu terbuka, Chika melangkah keluar bersama 2 orang asisten yang segera pamit begitu melihat Wahyu. Wahyu berdiri kikuk. Chika menghentikan langkahnya. Ada apa? Aku cuma ingin bicara. 5 menit saja. Chika mengamati wajah mantan suaminya itu. Di bawah cahaya lampu temaram basement, pria itu tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Wajahnya tirus, tubuhnya lebih kurus, dan matanya penuh sesal. Silakan bicara, jawab Chika, tetap berdiri. Aku minta maaf. Untuk semuanya. Chika menatap diam. Tak membalas. Tak menjawab. Wahyu melanjutkan, suaranya pelan. Aku pikir waktu itu aku sedang membuat keputusan terbaik. Kupikir dengan menikah Redha, aku akan naik jabatan, dihargai, bisa jadi pria yang berhasil. Tapi ternyata, aku kehilangan yang paling berarti. Chika mengangkat alis, tetap tenang. Dan sekarang kamu menyesal? Aku bukan hanya menyesal. Aku hancur, Cik. Setiap hari aku bangun dengan rasa bersalah. Bukan karena jabatanku hilang. Tapi karena aku sadar, kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar pernah percaya padaku. Dan kamu mengkhianatinya. Sambung Chika, dingin. Wahyu mengangguk. Kalau kamu minta maaf hanya untuk melegakan perasaanmu sendiri, maka terima kasih. Tapi aku tidak datang sejauh ini untuk membalas. Aku hanya belajar bertahan, kata Chika tegas. Wahyu menunduk. Dan aku harap, kamu juga bisa belajar. Bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri. Chika kemudian masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan Wahyu yang berdiri terpaku. Malam itu, rasa kehilangan terasa lebih nyata dari sebelumnya. Bukan karena ia tak bisa kembali. Tapi karena pintu itu kini benar-benar telah tertutup. Sementara di rumah mewah yang hening, Leonard sedang membaca laporan mingguan. Ketika Chika datang, pria itu langsung berdiri dan menyambutnya dengan secangkir teh hangat. Kamu bertemu Wahyu? Tanyanya singkat.
Chika mengangguk sambil melepas sepatu. Dia minta maaf. Leonard diam sejenak, lalu bertanya, "Apa kamu memaafkannya?" Chika menatap pria itu sambil duduk di sofa, lalu menjawab pelan, "Aku memaafkannya sejak aku memutuskan untuk tidak membencinya lagi." Leonard tersenyum. "Kamu kuat." Chika mengangguk. "Bukan kuat, Leo. Aku cuma tidak mau hidupku ditentukan oleh luka lama." Di luar, hujan turun perlahan, membasahi kaca-kaca jendela rumah megah itu. Di balik derasnya, Chika tahu satu hal pasti, masa lalunya tidak akan kembali. Tapi masa depannya, kini ada di tangan yang tepat. Rapat mingguan eksekutif berlangsung di ruangan utama lantai 8. Kursi-kursi tertata rapi, dilapisi kulit sintetis berwarna hitam pekat. Layar proyektor sudah menyala menampilkan logo perusahaan dengan tambahan lambang baru, simbol dari grup Tanuwijaya. Ini adalah pertama kalinya Leonard memimpin rapat gabungan semua divisi penting sejak akuisisi penuh. Dan di meja utama, Chika duduk tepat di sisi kanan Leonard. Beberapa karyawan terlihat gugup, sebagian lainnya hanya berusaha menjaga ekspresi datar. Di antara mereka, Redha duduk dengan mata sembab, sementara Wahyu tampak lebih kurus dari biasanya, dengan pandangan kosong ke arah meja. Saat Leonard membuka rapat dengan suara tenang, semua fokus tertuju padanya. Mulai hari ini, struktur manajemen akan kami evaluasi ulang. Beberapa divisi akan digabung, sebagian akan dibentuk baru, dan beberapa posisi akan kami kosongkan sementara hingga penempatan ulang yang sesuai. Wajah-wajah menegang. Tak ada suara. Bahkan suara detik jarum jam di dinding terdengar menekan. Kami ingin lingkungan yang profesional. Bukan yang dibangun atas dasar kedekatan pribadi, intrik internal, atau permainan kekuasaan semu. Leonard menatap semua hadirin, kemudian menggeser pandangannya ke arah Chika. Perempuan itu hanya mengangguk kecil, lalu berdiri. Chika menarik napas perlahan, lalu berbicara dengan suara tenang namun tegas. "Beberapa waktu lalu, saya masuk ke perusahaan ini sebagai istri dari salah satu staf biasa. Saya melihat dan merasakan sendiri bagaimana sebagian orang diperlakukan tidak adil hanya karena dianggap tidak berguna atau tidak memiliki koneksi. Termasuk saya sendiri." Wajah Redha memucat. Tangannya yang sejak tadi menekap pangkuan mulai gemetar. "Saya pernah diberi senyuman palsu, kata-kata manis yang menusuk, bahkan perlakuan seperti tak terlihat di ruang rapat. Saya tahu rasanya dihina dalam diam, dipandang rendah, dan dijadikan bahan candaan." Mata Chika kemudian beralih tepat ke arah Redha. "Saya tahu siapa yang dulu senang meremehkan. Dan siapa yang menganggap semua bisa dibeli dengan jabatan dan hubungan pribadi." Redha menunduk. Bahunya naik turun menahan napas yang mulai berat. "Namun, saya di sini bukan untuk membalas," lanjut Chika. "Saya di sini untuk menunjukkan bahwa kerja keras dan integritas tetap punya tempat di dunia yang kelihatan penuh permainan ini." Beberapa kepala tertunduk. Suasana berubah tegang. Leonard kembali mengambil alih. "Karena itu, keputusan manajemen hari ini adalah sebagai berikut. Ibu Redha akan dimutasi ke kantor cabang luar kota untuk divisi administratif umum. Bukan sebagai pimpinan, melainkan staf pelaksana." Redha mendongak. "Apa? Saya?" Leonard mengangkat tangan, menghentikan ucapan. "Evaluasi terhadap performa kerja dan etika selama ini sudah cukup menjadi pertimbangan kami. Tidak ada keputusan personal. Semua berdasarkan data dan fakta." Wajah Redha memerah. Ia menoleh ke Wahyu, berharap ada pembelaan. Namun pria itu hanya menunduk. "Diam." Leonard melanjutkan, "Dan saudara Wahyu, status jabatan Anda akan dikaji ulang. Anda sementara waktu akan menjalani pelatihan kembali sebelum diputuskan akan ditempatkan di mana." Wahyu terdiam. Ia tidak protes, tidak membela diri. Tak sanggup. Selesai rapat, satu persatu keluar dari ruangan. Beberapa orang menoleh ke arah Chika dengan pandangan hormat. Tak sedikit pula yang mulai menyadari posisi sebenarnya perempuan itu, bukan hanya sebagai istri Leonard, tapi sebagai pemegang saham yang kini memegang kendali arah perusahaan. Di lobi, Redha membanting pintu mobilnya dengan kasar. Di sampingnya, Wahyu masuk diam-diam. Udara di dalam mobil panas meski AC menyala. "Kamu diam aja, Wahyu. Kamu cuma nunduk, nerima semua keputusan itu begitu aja?" bentak Redha.
Aku sudah terlalu banyak buat kesalahan. Kesalahan? Kamu pikir aku pantas dibuang begitu aja? Aku udah korbankan semuanya buat kamu. Aku korbankan reputasiku, karierku, bahkan harga diriku. Dan sekarang, aku dijatuhkan oleh perempuan yang dulu kamu tinggalin. Air mata Redha jatuh. Tangisnya pecah. Wahyu hanya menatap jendela. Jalanan di luar tampak berlari mundur. Seperti waktu yang tak bisa diputar kembali. Ia sadar, apapun yang ia lakukan kini tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki apa yang telah ia hancurkan. Beberapa hari berlalu. Di kantor, suasana mulai berubah. Wajah-wajah lama yang dulu menguasai, mulai tergeser. Muncul wajah-wajah baru. Lebih muda, lebih energik, lebih bersih dari intrik. Chika bekerja dengan tenang. Ia datang pagi, pulang saat pekerjaan selesai. Tidak pamer, tidak menyindir. Ia tahu, waktunya untuk membuat perubahan bukan untuk menunjuk siapa yang salah. Tapi diam-diam, ia belajar memaafkan, sekalipun ia tak akan melupakan. Sore itu, ia duduk di balkon kantor pribadi, menatap langit jingga yang mulai meredup. Leonard datang membawa secangkir kopi dan duduk di sampingnya. Masih banyak yang harus dibenahi, kata Chika pelan. Tapi kamu sudah membawa arah yang benar, jawab Leonard. Dan satu hal yang selalu aku banggakan darimu, kamu tak pernah jadi orang yang membalas dengan amarah. Chika tersenyum. Aku hanya tidak ingin hidupku dikotori oleh orang-orang yang pernah menyakitiku. Mereka semua mulai tahu siapa kamu sebenarnya, ucap Leonard lagi. Chika menatap langit. Aku bukan siapa-siapa. Leo. Aku cuma perempuan biasa yang pernah dijatuhkan oleh orang yang kucintai. Tapi dari situ, aku belajar membangun diriku kembali. Dan sekarang biarlah hidup berjalan. Mereka menuai yang mereka tanam. Di lantai bawah, Wahyu berdiri menatap gedung itu dari kejauhan. Di tangannya, sebuah surat pengajuan resign yang belum ia serahkan. Ia tahu, tak ada lagi tempat untuknya di sini. Dan mungkin, tak ada lagi yang bisa ia selamatkan.